dalam hal pinjam meminjam, di mana dalam proses pinjam meminjam tersebut ada surat perjanjian. Nah, dalam perjanjian itu dituangkan ada objek jaminan yang ditaruh di dalamnya, ya. Ada jaminan seperti misalkan surat BPKB atau surat-surat berharga seperti surat-surat tanah. Nah, si A tidak sanggup membayar utangnya, lalu kemudian diambil begitu saja. Nah, apakah secara hukum sah atau tidak, ya? Baik teman-teman, nah bolehkah rentenir atau bank keliling menyita aset objek jaminan utang piutang, ya? Nah, contohnya seperti ini. Si A meminjam uang kepada si B atau rentenir atau bank keliling misalkan. Nah, karena si A tidak sanggup bayar, maka rentenir atau bank keliling atau siapapun itu menyita aset yang dijaminkan berdasarkan perjanjian yang telah mereka buat dan sepakati. Nah, baik, perlu kita ketahui bahwa dalam hal pinjam meminjam, di mana dalam proses pinjam meminjam tersebut ada surat perjanjian. Nah, dalam perjanjian itu dituangkan ada objek jaminan yang ditaruh di dalamnya, ya. Ada jaminan seperti misalkan surat BPKB atau surat-surat berharga seperti surat-surat tanah. Nah, si A tidak sanggup membayar utangnya, lalu kemudian diambil begitu saja. Nah, apakah secara hukum sah atau tidak, ya? Tentu tidak sah, tidak boleh. Oke lah, kan di dalam perjanjian sudah dijelaskan apabila si A tadi tidak sanggup bayar, maka objek tersebut akan menjadi milik si pemberi utang. Nah, teman-teman, perlu diketahui bahwa dalam hal suatu perjanjian utang piutang, di mana dalam perjanjian tersebut diletakkan jaminan di atasnya seperti surat-surat rumah atau BPKB kendaraan. Nah, tidak serta-merta dilakukan upaya penyitaan begitu saja, ya. Harus melalui proses pengadilan. Nah, meskipun si A tadi sudah melakukan tindakan wan prestasi yang merugikan si pemberi utang seperti bank keliling atau rentenir, tetapi tidak serta-merta objek yang menjadi aset jaminan itu langsung dikuasai begitu saja. Nah, maka langkah yang harus ditempuh oleh si pemberi utang seperti bank keliling misalkan, rentenir atau dan lain-lain, ya, harus melakukan permohonan penetapan di pengadilan, ya. Ketika sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka bolehlah objek yang menjadi jaminan dalam pernyataan atau perjanjian tersebut itu dapat diambil, ya, dapat dialihkan, tetapi harus melalui jurusita, ya. Ya, ada jurusita nantinya. Nah, bisa diserahkan secara sukarela apabila si A tadi mau menyerahkan secara sukarela, tetapi apabila tidak mau, maka atas dasar putusan yang berkekuatan hukum tetap, ya, bisa memohonkan unmanning, ya, nanti dilakukan penyitaan atau melalui jurusita diambil. Ingat ya teman-teman, ya, barang yang menjadi objek jaminan itu tidak serta-merta langsung dikuasai, langsung diambil, tetapi harus melalui proses peradilan dulu sampai ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan. Ingat, penyidik saja dalam hal mau menyita suatu aset
suatu barang, suatu benda yang ada kaitannya dengan suatu peristiwa tindak pidana, maka terlebih dahulu dia harus melakukan izin atau meminta izin kepada ketua pengadilan. Nah, ini aparat yang berwenang loh, kan gitu. Seperti penyidik, ya, dia mau menyita suatu barang, suatu benda yang diduga ada kaitannya dengan peristiwa tindak pidana, maka sebelum melakukan penyitaan terlebih dahulu dia harus meminta izin kepada ketua pengadilan negeri, ya. Apalagi kita masyarakat sipil, ya, tidak boleh tidak serta-merta langsung mengambil, menyita, menguasai objek milik orang lain tanpa melalui proses peradilan, ya. Ingat, tidak boleh itu melakukan atau menyita, menguasai aset seseorang meskipun itu diatur di dalam pernyataan, perjanjian yang telah disepakati, tetapi harus menggunakan cara-cara yang diatur oleh undang-undang. Tidak boleh tiba-tiba melakukan penyitaan oleh karena si A tadi atau orang yang punya utang tidak sanggup bayar, tiba-tiba seenaknya saja kita lakukan penyitaan. Nah, tidak seperti itu mekanismenya, ya. Jadi semua ada aturan mainnya, semua ada mekanismenya. Tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang. Meskipun si rentenir, si bank keliling merasa dirugikan, tetapi tidak boleh langsung melakukan penyitaan begitu saja. Tempuh upaya-upaya yang diperkenankan oleh undang-undang, diperkenankan oleh hukum. Nah, ketika kita melakukan tindakan semena-mena, misalkan karena si A tadi tidak sanggup bayar utang, langsung kita kuasai, kita sita, tidak seperti itu. Itu kalau si A tadi melakukan upaya bisa menuntut, bisa dituntut si rentenir tadi ketika dia tiba-tiba menguasai, menyita objek atau menguasai objek yang dijaminkan. Kalau dia merasa tidak terima, meskipun ada pernyataan atau perjanjian, ya, dia bisa menuntut perbuatan melawan hukum. Maka segala sesuatunya ketika kita mau menguasai suatu objek, ya, mengambil suatu objek, walaupun itu diatur di dalam perjanjian, maka tidak serta-merta kita menguasainya, mengambil, ya, tetapi lakukan dengan cara-cara yang diperkenankan oleh undang-undang, ya. Lakukan penetapan di pengadilan atas objek jaminan yang dituangkan atau disepakati dalam perjanjian utang piutang itu. Nah, itu caranya, ya, teman-teman. Ingat, penyidik saja melakukan penyitaan terhadap suatu objek, suatu benda, maka terlebih dahulu dia harus meminta izin kepada ketua pengadilan. Nah, itu, ya. Oke, teman-teman, ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.